Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Al-Haris Tagora, Randika Wendi, dan Muslihatut Dina akan menyajikan paparan kelompok kami mengenai analisis format dan konten laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Padang tahun 2017. Dasar yang dijadikan sebagai analisis konten dan format terhadap Lakip Pemerintah Kota Padang tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang pertama adalah analisis sistematika penyajian Lakip. Berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2010 tersebut, pada lampiran 4 dijelaskan bahwa format penyajian Lakip terdiri dari yang pertama ada eksekutif summary atau ikhtisar eksekutif. Kemudian bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Kemudian bab 2, perencanaan dan perjanjian kinerja, yang menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja atau dokumen penetapan kinerja. Kemudian bab 3 adalah akuntabilitas kinerja, menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab 4 penutup, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, inilah dasar kita untuk melihat apakah Lakip Kota Padang tahun 2017 sesuai dengan format yang ada di Permenpan RB nomor 29 tahun 2010 tersebut. Nah, berdasarkan daftar isi Lakip pemerintah Kota Padang tahun 2017, di sini kita melihat bahwa yang pertama disajikan adalah ringkasan eksekutif. Kemudian pendahuluan, perencanaan kinerja, yang bab 3-nya adalah akuntabilitas kinerja, penutup, dan lampiran. Nah, dari sistematika ini kita melihat bahwa penyajian Lakip Kota Padang tahun 2017 telah sesuai dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2010 dari segi sistematika penyajian Lakip Kota Padangnya. Kemudian kita melakukan analisa kontennya, analisa konten Lakip. Berdasarkan pasal 12 Permenpan 29 tahun 2010 tersebut, dijelaskan bahwa Lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan kinerja tahunan suatu instansi pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Lakip tersebut berisi ikhtiar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya ada 4. Ini dijelaskan dalam pasal 16. Yang pertama adalah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi. Yang ketiga, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Dan yang terakhir adalah pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan. Nah, inilah konten sekurang-kurangnya dari sebuah Lakip. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang disampaikan pada Lakip Kota Padang tahun 2017. Nah, di sini kita melihat bahwa pemerintah Kota Padang menyajikan Lakip dengan menjelaskan yang pertama adalah sasaran. Jadi dijelaskan sasaran 1 apa, kemudian indikator kinerjanya apa, begitu juga nanti dengan sasaran 2 dan seterusnya. Sekarang kita lihat sasaran 1. Sasaran satunya adalah terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan. Kita analisa,
Nah, dari sini kita melihat bahwa Lakip Kota Padang ini hanya menunjukkan capaian sasaran saja, tidak menunjukkan capaian tujuan. Sementara di pasal 16 Permen Pan RB 29 tahun 2010 tersebut harus menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, sementara Lakip Kota Padang hanya menyajikan pencapaian sasaran, tidak menyajikan pencapaian tujuan. Kemudian adalah menyajikan realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi. Nah, di sini kita lihat bahwa indikator kinerjanya ada dijelaskan 1, 2, 3, 4. Realisasi targetnya berapa, realisasinya berapa. Nah, ini menunjukkan bahwa telah menyajikan realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Dari tabel ini, pemerintah Kota Padang menjelaskan masing-masing sasaran tersebut di poin yang di bawahnya ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa Lakip Kota Padang telah memberikan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Jadi tidak hanya tabel saja, tabel ini dijelaskan melalui uraian kalimat di bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah, kriteria yang terakhir adalah membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 tahunan yang direncanakan. Di sini dari tabel ini dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja tahun yang bersangkutan juga dibandingkan dengan target tahun 2019 atau akhir RPJMD. Oke. Sekian paparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dina. Kepada Dina saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan analisis Lakip pemerintah Kota Padang berdasarkan lampiran dalam Permen nomor 29 tahun 2010. Yang pertama, lampiran 1A1 garing 1 sampai 2 mengenai pernyataan penetapan kinerja tingkat kementerian negara atau lembaga atau pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Di sini terdapat logo lembaga, penetapan kinerja tahun, kemudian ada nama dan jabatan, serta yang di sudut kanan bawah terdapat tanda tangan dari pejabat yang terkait. Di sini nih kami langsung membandingkan dengan Lakip pemerintah Kota Padang, di mana terdapat logo pemerintah Kota Padang, kemudian juga terdapat revisi perjanjian kinerja atau judulnya, dan juga ada nama dari Wali Kota Padang Haji Mahyaldi SP dan jabatan beliau sebagai Wali Kota Padang, dan terakhir juga terdapat tanda tangan di sudut kanan bawah. Pada penetapan kinerja ini telah sesuai dengan lampiran yang ada di Permen nomor 29 tahun 2010. Selanjutnya yaitu lampiran 1P garing 1 sampai 5 tentang formulir penetapan kinerja tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Kemudian di sini kami juga menyandingkan dengan formulir penetapan kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah, karena di pemerintah Kota Padang di sini juga dimasukkan dinas terkait seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan. Di sini nih terdapat judul seperti provinsi atau kabupaten kota, tahun anggaran, kemudian juga ada sasaran strategis, indikator kinerja, kemudian ada target, yang mana petunjuk pengisiannya isi dengan nama provinsi, tahun anggaran, kemudian ada strategi Pemda seperti meningkatnya pendapatan petani, kemudian kolom 2 diisi dengan
indikator kinerja sesuai dengan RPJMD. Contohnya yaitu persentase peningkatan pendapatan petani. Kolom 3 diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai. Kemudian ada jumlah anggaran, jumlah pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Di bagian SKPD-nya juga terdapat program kegiatan anggaran, misalnya Dinas Pertanian, contohnya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, dan juga terdapat tanda tangan dari gubernur atau bupati atau wali kota, kemudian juga terdapat kepala dinas. Di sini di SKPD ini terdapat 5 buah kolom. Kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah laporan kinerja pemerintah Kota Padang tahun 2017 telah sesuai dengan judulnya, sama dengan yang sebelumnya, di slide sebelumnya, di mana di sini juga ada sasaran, indikator kinerja, target. Tapi yang membedakan di laporan kinerja Lakip Kota Padang ini, di sini langsung digabungkan dengan SKPD penanggung jawab. Jadi seperti sektor perdagangan dan industri, yang yaitu SKPD penanggung jawabnya adalah Dinas Perdagangan. Kemudian ada sasaran mengenai meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan usaha. SKPD penanggung jawabnya adalah Bapeda, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sasarannya. Di bagian ini juga terdapat berkembangnya Kota Padang. Sasaran ketiga yaitu berkembangnya Kota Padang sebagai kota tujuan wisata, di mana indikator kinerjanya adalah persentase laju pertumbuhan wisatawan per tahun. Kemudian ada juga persentase PDRB pariwisata. Di sini juga dijelaskan tentang untuk kenyamanan pengunjung telah dilakukan pembenahan kawasan wisata seperti pedestrian di kawasan Pantai Cimpago, purus berupa pembangunan pedestrian, area parkir dan tanaman untuk mewujudkan penataan kebersihan. Di mana sesuai dengan formulir penetapan SKPD sudah ada program atau kegiatan mengenai sasaran strategis atau target yang akan dicapai. Namun di sini nih tidak terdapat berapa anggaran, tidak disebutkan berapa anggaran yang akan dicapai untuk mewujudkan sasaran tersebut. Juga tidak terdapat tanda tangan gubernur atau bupati atau wali kota dan kepala dinas dari sasaran yang dari formulir yang penetapan kinerja dari laporan Lakip Kota Padang. Demikianlah presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh. Selanjutnya kita membandingkan formulir tentang pengukuran kinerja tingkat provinsi atau kabupaten atau kota yang ada pada Lakip Padang dan dibandingkan dengan formulir yang dibuat oleh yang ada pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang terdapat pada lampiran 3 nomor 25. Pada format yang ada pada Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010 ini, itu terdapat 9 petunjuk atau 9 poin yang harus diisi. Yang poin pertama yaitu header yang berada pada bagian paling atas, itu diisi dengan nama pemerintah, provinsi atau kabupaten kota. Dan di bawahnya header yang kedua yaitu diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. Di sini dapat dilihat pada sisi sebelah kanan yaitu pengukuran kinerja yang dibuat oleh yang terdapat pada Lakip Kota Padang, itu dibuat sudah sesuai dengan format yang disarankan oleh Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010.
di mana pada bagian header A dan B itu sudah terdapat tentang menjelaskan tentang provinsi, kabupaten atau kota serta tahun anggarannya. Nah, pada selanjutnya di kolom 1 itu diisi dengan sasaran strategis pemerintah provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan dokumen penetapan kinerja. Dan dilihat pada lampiran pada Lakip Kota Padang itu juga terdapat kolom sasaran strategis, yang dimana terdapat seperti terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, berkembangnya usaha perdagangan dan industri, berkembangnya Kota Padang sebagai kota tujuan wisata yang merupakan sasaran strategis dari program kinerja pemerintahan Kota Padang pada tahun 2017. Dan pada kolom selanjutnya, di format yang ada pada Peraturan Nomor 29 Tahun 2010, itu menjelaskan indikator kinerja untuk sasaran strategis tadi. Pada Lakip Kota Padang itu juga terdapat indikator kinerja yang menjelaskan sasaran strategis, seperti contohnya indikator kinerja untuk sasaran strategis terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, di mana indikatornya merupakan persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah seperti SD, SMP, dan maupun itu dan juga peringkat prestasinya seluruh Sumatera Barat pada tingkat SD atau SMP. Kemudian ada kolom target, yang dimana kolom target ini diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerjanya. Di sini pemerintahan Kota Padang menetapkan target untuk persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah SD itu 98,33%. Selanjutnya pada tabel realisasi, seperti yang kita ketahui, pada kolom realisasi ini merupakan realisasi dari target yang telah ditetapkan atau hasil dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana pada persentase penduduk usia sekolah untuk yang tingkat pendidikan SD itu mempunyai target 98,33% dan realisasinya 92,79%. Ini berarti pencapaian targetnya cukup tinggi, yaitu 94,30%, yang juga dibuatkan kolomnya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010. Nah, pada selanjutnya ada kolom footer, yaitu diisi dengan jumlah nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis, dan diisi total jumlah atau nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategisnya. Pada Lakip Kinerja Kota Padang itu tidak dilampirkan. Nah, selanjutnya ada pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dan pada lampiran 2 nomor 1/5/5 tentang formulir pengukuran kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, di mana pada header-nya diisi dengan nama SKPD unit kerja atau unit kerja mandirinya. Yang kedua header-nya, dan selanjutnya diikuti dengan tahun anggarannya. Formatnya juga mirip dengan tingkat kabupaten, provinsi atau kota, di mana terdapat 5 kolom yang berisikan seperti sasaran strategis, indikator kinerja untuk sasaran strategis, target dari sasaran strategis tersebut, realisasinya berapa, dan persentase keberhasilannya
dari realisasi tersebut. Dan juga pada formulir pengukuran kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah ini juga memiliki footer yang diisi dengan total jumlah atau nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis, dan juga selanjutnya terakhir jumlah realisasi anggaran kegiatan tahunan yang merupakan nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Nah, pada laporan kinerja Kota Padang tahun 2017, itu kami tidak menemukan adanya formulir untuk pengukuran kinerja pada tingkat SKPD ini. Maka menurut kami, saran dari kelompok kami mungkin sebaiknya pemerintah Kota Padang dapat membuat format atau tabel pengukuran kinerja tingkat SKPD ini untuk tahun-tahun berikutnya, agar para pengguna laporan juga dapat melihat tidak hanya dari segi kinerja dari segi kota, kabupaten, atau provinsi, tapi juga dapat melihat dari sampai ke tingkat satuan kerja perangkat daerah, sampai dapat melihat kinerja sampai tingkat satuan kerja perangkat daerah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.